Kamu pernah berada di situasi ini? Sesuatu terjadi, sesuatu yang lucu, atau menakutkan, atau indah, dan kamu ingin menceritakannya. Tapi begitu kamu mulai bicara, kata-katanya tidak keluar dengan benar. Kamu pakai tangan, kamu buat suara, kamu minta orang lain untuk merasakan apa yang kamu rasakan, bukan hanya mendengar deskripsinya. Dan kadang itu tetap tidak berhasil. Kamu frustrasi, kamu pikir masalahnya ada di kemampuan komunikasimu, tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah bahasa, alat yang kamu gunakan untuk berkomunikasi adalah teknologi yang sangat baru, sangat rapuh, dan hampir tidak pernah terjadi sama sekali. Dan untuk memahami betapa anehnya itu, kita harus pergi ke tempat di mana tidak ada satu kata pun yang pernah diucapkan. Manusia modern sudah ada selama sekitar 300.000 tahun. Bahasa yang kompleks dengan tata bahasa, struktur, kemampuan membicarakan hal-hal abstrak seperti masa depan atau emosi, baru muncul sekitar 50.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Artinya, selama 200.000 tahun pertama keberadaan kita sebagai spesies, manusia yang secara fisik identik denganmu, otak yang sama, tubuh yang sama, wajah yang sama, hidup tanpa bahasa seperti yang kamu gunakan sekarang. 200.000 tahun. Coba bayangkan itu. Bukan satu generasi, bukan 100 generasi. Ribuan generasi manusia lahir, hidup, jatuh cinta, berduka, dan mati, tanpa pernah mengucapkan satu kalimat pun. Tapi mereka bukan diam, dan cara mereka berkomunikasi adalah salah satu hal paling mengejutkan yang pernah ditemukan sains. Mari mundur lebih jauh. 6 juta tahun lalu, nenek moyang kita berpisah dari nenek moyang simpanse. Pada titik itu, komunikasi kita hampir identik dengan komunikasi primata lain, suara, gestur, ekspresi wajah. Simpanse modern bisa membuat sekitar 30 vokalisasi yang berbeda, tapi mereka tidak bisa menggabungkan suara-suara itu menjadi sesuatu yang baru. Mereka tidak bisa mengubah urutan suara untuk mengubah makna. Setiap suara punya satu arti yang tetap dan tidak bisa dimodifikasi. Ini bukan keterbatasan kecerdasan mereka, ini masalah anatomi. Untuk berbicara, kamu butuh lebih dari sekadar otak yang cerdas. Kamu butuh tenggorokan yang dirancang dengan sangat spesifik. Laring, kotak suara, harus berada di posisi yang tepat. Lidah harus cukup fleksibel. Rongga mulut harus punya bentuk yang memungkinkan produksi berbagai macam suara. Pada simpanse, laring berada jauh lebih tinggi di tenggorokan. Ini memungkinkan mereka bernapas dan menelan pada saat yang sama, sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Tapi, posisi itu juga membatasi rentang suara yang bisa mereka produksi. Manusia, di suatu titik dalam evolusi, mengembangkan laring yang turun lebih rendah di tenggorokan. Ini adalah trade-off yang sangat aneh. Posisi laring yang rendah membuat manusia jauh lebih mudah tersedak. Setiap kali kamu makan, makanan dan udara berbagi saluran yang sama di area tenggorokan. Simpanse hampir tidak pernah tersedak makanan sampai mati. Manusia mati karena tersedak setiap hari. Evolusi memilih kemampuan bicara di atas keamanan menelan. Itu bukan keputusan kecil. Itu pertaruhan besar, dan seleksi alam tidak pernah membuat pertaruhan tanpa alasan. Tapi, anatomi saja tidak cukup. Pada tahun 2001, para ilmuwan menemukan sesuatu di dalam DNA manusia yang mengubah cara kita memahami asal-usul bahasa. Gen yang disebut FOXP2. FOXP2 ditemukan ketika ilmuwan mempelajari sebuah keluarga di London, dikenal hanya sebagai K family dalam literatur ilmiah, di mana setengah anggotanya mengalami kesulitan berbicara yang sangat spesifik. Mereka bisa mendengar dengan sempurna, kecerdasan mereka normal, tapi mereka tidak bisa mengontrol gerakan mulut dan wajah yang dibutuhkan untuk membentuk kata-kata. Penyebabnya, mutasi pada satu gen tunggal, FOXP2. Ketika ilmuwan membandingkan FOXP2 manusia dengan FOXP2 simpanse, mereka menemukan perbedaan yang sangat kecil, hanya 2 perubahan asam amino dari ratusan yang ada. Tapi 2 perubahan kecil itu terjadi di antara 300.000 hingga 400.000 tahun yang lalu. Dan perubahan itu tidak terjadi secara bertahap. Itu terjadi sangat cepat dalam skala evolusi, tanda bahwa seleksi alam mendorongnya dengan kuat. Sesuatu membuat kemampuan bicara menjadi keuntungan yang sangat besar dalam sangat singkat waktu. Tapi apa? Ini yang membuat ceritanya semakin aneh. Neanderthal, spesies manusia yang hidup berdampingan dengan kita hingga sekitar 40.000 tahun lalu, juga punya versi FOXP2 yang sangat mirip dengan manusia modern. Artinya Neanderthal mungkin bisa bicara, atau setidaknya mereka punya kapasitas fisik untuk itu. Tengkorak Neanderthal juga menunjukkan tanda-tanda area Broca yang berkembang, bagian otak yang terlibat dalam produksi bahasa. Tapi apakah mereka benar-benar punya bahasa yang kompleks? Para ilmuwan masih tidak sepakat. Ada yang berargumen bahwa Neanderthal punya protobahasa, sistem komunikasi yang lebih maju dari suara hewan, tapi belum sekompleks bahasa manusia modern. Sistem yang punya kata-kata untuk benda konkret.
batu, api, daging. Tapi belum bisa membicarakan abstraksi, belum bisa berbohong, belum bisa membayangkan skenario yang belum terjadi. Dan perbedaan itu, kemampuan berbicara tentang hal yang tidak ada, hal yang belum terjadi, hal yang tidak nyata, mungkin adalah alasan mengapa kita masih ada dan mereka tidak. Sebelum bahasa yang kompleks muncul, komunikasi manusia berjalan melalui 3 saluran utama. Pertama, gestur. Tangan manusia purba adalah alat komunikasi utama mereka. Bukan sekedar menunjuk, tapi sistem gestur yang kompleks dikombinasikan dengan ekspresi wajah dan kontak mata yang bisa menyampaikan nuansa yang cukup kaya. Ini bukan teori, ini masih bisa kita lihat hari ini. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang berhenti bicara tiba-tiba, ketika kata-kata habis, tangan mereka terus bergerak. Gestur mendahului kata-kata. Ketika kamu menjelaskan sesuatu yang rumit, tanganmu mulai bergerak sebelum mulutmu menemukan kata yang tepat. Itu bukan kebiasaan, itu warisan. Kedua, vokalisasi emosional. Bukan kata-kata, tapi suara yang langsung menular. Suara tertawa, suara takut, suara marah, suara nyeri. Semuanya punya frekuensi yang secara langsung mengaktifkan respon emosional di pendengar tanpa perlu pemrosesan bahasa sama sekali. Kamu tidak butuh bahasa untuk merasakan bahwa sesuatu sedang salah ketika mendengar teriakan. Suara itu melewati korteks bahasa dan langsung memukul amigdala, pusat ancaman di otakmu. Komunikasi emosional ini lebih tua dari bahasa, lebih dalam, lebih cepat. Ketiga, sinkronisasi perilaku. Manusia dan banyak primata bisa menyampaikan informasi melalui perilaku yang disinkronkan tanpa komunikasi eksplisit apapun. Semua orang dalam kelompok mulai bergerak ke arah yang sama. Semua orang berhenti pada saat yang sama. Semua orang merespons ancaman tanpa ada yang berteriak, lari. Ini bukan kebetulan. Ini sistem komunikasi yang sangat efisien, yang bekerja paling baik justru ketika tidak ada suara sama sekali. Tapi kemudian bahasa muncul, dan segalanya berubah sekaligus. Kemampuan yang paling revolusioner dari bahasa bukan kemampuan untuk mendeskripsikan dunia yang ada. Itu kemampuan untuk mendeskripsikan dunia yang tidak ada. Dengan bahasa, kamu bisa berbicara tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang tempat yang tidak pernah kamu kunjungi, tentang orang yang sudah mati, tentang makhluk yang tidak pernah ada. Dan ini yang mengubah segalanya, kamu bisa berbohong. Simpanse tidak bisa berbohong dengan kata-kata, karena mereka tidak punya kata-kata. Mereka bisa menipu, menyembunyikan makanan, berpura-pura tidak tertarik pada sesuatu. Tapi itu berbeda dari kebohongan linguistik yang kompleks. Kemampuan berbohong bukan hanya kemampuan jahat, ini kemampuan kognitif yang luar biasa. Untuk berbohong, kamu harus bisa membayangkan realitas alternatif di kepalamu. Kamu harus bisa memahami apa yang orang lain percaya. Kamu harus bisa memproyeksikan bagaimana kata-katamu akan mengubah model dunia di kepala orang lain. Itu kemampuan yang sama yang memungkinkan fiksi, empati, perencanaan strategis, hukum, agama. Semua itu lahir dari kemampuan untuk berbicara tentang hal yang tidak ada. Ada satu pertanyaan yang lebih dalam dari semua ini. Sebelum ada kata-kata, apa yang terjadi di dalam kepala manusia? Apakah kamu bisa berpikir tanpa bahasa? Para ilmuwan dan filsuf masih memperdebatkan ini, tapi ada petunjuk yang menarik. Bayi, sebelum belajar bicara, jelas bisa berpikir. Mereka bisa memecahkan masalah sederhana, mengenali wajah, merasakan ketidakadilan. Mereka punya kehidupan mental yang kaya tanpa satu kata pun. Orang yang kehilangan kemampuan bicara karena kerusakan otak, kondisi yang disebut afasia, sering melaporkan bahwa mereka masih bisa berpikir, tapi pikiran mereka terasa berbeda, lebih visual, lebih emosional, lebih sulit untuk disusun secara linier. Bahasa bukan tempat pikiran terjadi. Bahasa adalah alat untuk mengorganisasi pikiran, dan yang lebih penting, untuk memindahkan pikiran dari satu kepala ke kepala lain. Sebelum bahasa ada, pikiran terjebak di dalam kepala masing-masing individu. Kamu bisa merasakan sesuatu, tapi kamu tidak bisa mentransfer perasaan itu dengan presisi ke orang lain. Kamu bisa tahu sesuatu, tapi pengetahuan itu mati bersamamu. Bahasa adalah teknologi yang membuat pengetahuan bisa melampaui kematian satu individu. Cerita pertama yang pernah diceritakan manusia di sekitar api, dalam kegelapan, kepada kelompok yang mendengarkan, adalah momen pertama dalam sejarah di mana pengetahuan menjadi lebih besar dari satu orang. Dan ini yang paling mengejutkan dari semua yang kita bahas. Bahasa belum selesai berevolusi. Setiap generasi bahasa berubah. Kata-kata baru muncul, tata bahasa bergeser, makna kata lama berganti. Cara orang berbicara hari ini berbeda dari cara nenek mereka berbicara, dan akan berbeda lagi dari cara cucu mereka berbicara. Ini bukan degradasi, ini evolusi. Dan perubahan terbesar dalam sejarah bahasa manusia mungkin sedang terjadi sekarang, dipercepat oleh teknologi, oleh internet, oleh cara jutaan orang di seluruh dunia menciptakan kata-kata baru setiap hari. Bahasa Indonesia yang kamu gunakan hari ini adalah bahasa yang akan dikenali, tetapi terasa asing bagi penuturnya 100 tahun yang lalu. Dan bahasa Indonesia 100 tahun dari sekarang akan terasa sama asingnya bagimu. Kamu bukan pengguna bahasa yang pasif.
Setiap kali kamu menciptakan kata baru, setiap kali kamu menggunakan kata lama dengan cara baru, setiap kali kamu menyederhanakan aturan tata bahasa yang terasa tidak efisien, kamu sedang berkontribusi pada evolusi alat komunikasi yang sudah berjalan selama ratusan ribu tahun. Bahasa bukan warisan yang kamu terima dalam kondisi selesai. Bahasa adalah proyek yang belum selesai. Dan kamu, dengan setiap kata yang kamu ucapkan hari ini, adalah bagian dari proses yang dimulai ketika nenek moyangmu pertama kali menyadari bahwa suara yang keluar dari mulutnya bisa berarti sesuatu. Jutaan tahun yang lalu, di sekitar api, di dalam kegelapan yang sudah kita bahas sebelumnya. Disitulah semua ini dimulai. Dan disinilah kita sekarang, dengan semua kata yang kita miliki, dan masih tidak cukup untuk menjelaskan betapa anehnya perjalanan dari sana ke sini.